Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa lagi dengan mata pelajaran ilmu pengetahuan alam dengan saya Safika Rahmawati. Baik, untuk kali ini kalian akan belajar mengenai struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatnya dalam teknologi. Berikut akan saya sampaikan PowerPoint atau materi yang akan kita pelajari pada pertemuan kita kali ini. Nah, struktur dan fungsi tumbuhan serta pemanfaatannya dalam teknologi. Pada bab ini yang akan kalian pelajari ada 3 tentang struktur dan fungsi organ tumbuhan, struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan, teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung saja ke bagian yang struktur dan fungsi organ tumbuhan. Nah, apa saja organ tumbuhan itu? Nah, di sini yang akan kita bahas ada akar, batang, daun, bunga, buah, dan biji. Untuk yang pertama, akar. Akar pada tumbuhan itu dibedakan menjadi 2, yaitu sistem perakaran serabut pada tumbuhan monocotyledon dan sistem perakaran tunggang pada tumbuhan dicotyledon. Akar tumbuhan juga dapat mengalami perubahan bentuk sesuai dengan fungsinya. Misal, akar pada wortel bermodifikasi menjadi umbi akar untuk menyimpan cadangan makanan. Baik, selanjutnya ada organ batang. Batang tumbuhan dikotil umumnya bercabang dan berkayu. Ini contohnya ya. Beberapa di antaranya memiliki herbaceous atau basah. Misalnya pada bayam, jadi tipe batangnya itu herbaceous basah. Batang tumbuhan monocotyledon umumnya tidak bercabang atau lurus tumbuh ke atas. Selain itu, luas-luasnya terlihat jelas. Ini contohnya tadi bambu, padi, jagung, dan seterusnya. Itu termasuk tumbuhan monocotyledon. Kemudian organ yang ketiga ada daun. Pertulangan daun ada yang menjari, kemudian menyirip, melengkung, dan ada yang sejajar. Pertulangan daun yang menjari, menyirip, dan melengkung terdapat pada tumbuhan dikotil. Sedangkan daun yang sejajar terdapat pada tumbuhan monokotil. Dilanjutkan, organ yang keempat adalah bunga. Nah, bunga itu ada bunga lengkap dan tidak lengkap. Bunga lengkap itu maksudnya memiliki seluruh bagian steril dan fertil. Contohnya ada bunga bakung, bunga sepatu. Nah, sedangkan bunga tidak lengkap itu tidak memiliki salah satu bagian bunga. Misal, dia hanya bagian steril saja atau bagian fertil saja. Selanjutnya ada buah dan biji. Di sini digolongkan buah itu ada buah sejati dan buah semu. Buah sejati itu berasal dari bakal buah, sedangkan buah semu itu berasal dari bakal buah dan bagian bunga yang lain. Begitu ya. Nah, kemudian ini ada struktur biji untuk biji dikotil dan ini untuk biji monokotil. Terlihat ya bedanya, di sini ada 2 kotiledon. Sedangkan di sini hanya ada 1. Begitu. Saya lanjutkan. Kemudian belajar struktur dan fungsi jaringan penyusun tumbuhan. Jaringan penyusun tumbuhan itu apa saja serta fungsinya apa saja nanti kita akan bahas. Oke. Saya lanjutkan. Nah, berikut jaringan penyusun tumbuhan. Yang pertama ada meristem, epidermis, parenkim, penyokong. Ini dibagi 2, ada kolenkim dan sklerenkim, dan jaringan pengangkut xilem-floem. Oke, kita bahas dulu yang meristem, jaringan meristem.
Sel-sel mampu membelah diri secara terus-menerus untuk menambah jumlah sel-sel tubuh pada tumbuhan. Selnya beriring tipis, bentuk bulat, lonjong, poligonal, dan relatif kaya akan protoplasma. Sedangkan jaringan epidermis ini biasanya untuk melindungi jaringan yang ada di bawahnya. Bentuknya persegi panjang, rapat, tanpa ruang antar sel, dan tidak punya klorofil atau zat hijau daun. Sedangkan jaringan parenkim bentuknya besar, tipis, terdiri dari sel hidup yang umumnya berbentuk segi 6, memiliki banyak vakuola dan ruang antar sel yang banyak sehingga susunannya kurang rapat. Sedangkan jaringan penyokong ini ada dua. Nah, kolenkim dan sklerenkim. Penguat organ-organ tumbuhan yang masih aktif mengadakan pertumbuhan dan perkembangan disebut kolenkim. Sedangkan penguat organ tumbuhan yang tidak lagi mengadakan pertumbuhan dan perkembangan disebut sklerenkim. Jaringan pengangkut, xilem dan floem, berfungsi mengangkut air dan garam mineral hara dari akar ke daun atau xilem. Berfungsi mengangkut dan mengedarkan zat makanan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh bagian tumbuhan disebut dengan jaringan pengangkut floem. Berikut adalah gambar, struktur, dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, ini pada batang, ini daun, ini untuk akar. Sekarang kamu lihat perbedaan pada batang dikotil dan monokotil. Bagaimana yang membedakannya apa? Keduanya hampir sama, memiliki semua bagian, kecuali pada dikotil terlihat jelas ada kambium, yaitu pemisah antara xilem dan floem. Kemudian dia punya empulur, sedangkan di monokotil itu tidak ada. Kemudian kamu perhatikan bagaimana susunan dari xilem dan floemnya atau berkas pengangkutnya. Pada dikotil itu berkas pengangkutnya ini ya, xilem, floem itu berbentuk teratur, sedangkan monokotil tidak teratur. Dilanjutkan dengan akar. Pada dikotil dan monokotil sama. Akar monokotil terdapat empulur, sedangkan akar dikotil tidak ada, memiliki endodermis sama ya. Cuma yang membedakan ini ada empulurnya, kalau ini tidak ada. Begitu untuk jaringan pada daun seperti ini, hampir sama. Ada kecuali ada ini mesofil palisade dan mesofil spons sebagai tempat terjadinya fotosintesis. Selanjutnya, teknologi yang terinspirasi dari struktur tumbuhan. Yang pertama ada pemasangan batu bata. Ini diilhami dari bentuk susunan pada jaringan epidermis. Kemudian fondasi cakar ayam ini dilihat dari pohon nyiur. Ya, maksudnya gimana? Pohon nyiur memiliki akar serabut yang mampu menopang tanaman, sehingga meskipun struktur tanahnya tidak stabil, akar tanaman nyiur ini bisa menopang tanaman tersebut. Ini juga diilhami untuk membuat ceker ayam pada pondasi rumah dan bangunan. Selanjutnya ada tenaga panel listrik, tenaga surya. Ini meniru prinsip daun yang memanfaatkan energi matahari menjadi energi kimia. Selanjutnya ada teknik pembuatan air mancur dan sumur bor. Ini terinspirasi dari konsep kapilaritas pada jaringan xilem. Daya kapilaritas ini memungkinkan akar dan batang tumbuh menyerap air, naik melawan gravitasi. Kemudian teknik sensor cahaya ini yang digunakan pada lampu penerangan jalan, dilengkapi dengan fotoresistor atau light dependent resistor dan saklar pengatur on-off otomatis. Teknik ini terinspirasi dari tumbuhan kaktus. Tumbuhan kaktus yang hidup di gurun atau daerah panas memiliki stomata yang dapat membuka pada malam hari dan menutup pada siang hari untuk mengurangi penguapan air. Nah,
Proses membuka dan menutupnya stomata ini dipengaruhi oleh sel penjaga namanya. Sel penjaga ini. Di dalam sel penjaga ini terdapat reseptor cahaya yang disebut dengan fotoreseptor yang inspirasi pembuatan fotoresistor pada lampu penerangan jalan. Selanjutnya, teknik lapisan pelindung dan pengilap. Ini pada mobil. Ya, maksudnya bagaimana? Lapisan permukaan daun tanaman seroja sebuah perusahaan asal Jerman mampu membuat teknologi lotusan untuk melapisi permukaan gedung pencakar langit. Nah, gedung ini dilapisi oleh lotusan mampu membersihkan permukaan sendiri dengan tetesan air hujan. Seperti halnya tanaman seroja ini juga dimanfaatkan, diinspirasi juga pada mobil itu seperti kutikula pada tanaman atau daun talas. Jadi dia jika terkena air, airnya tidak menyerap. Selanjutnya, teknik pemurnian air ini yang terakhir. Mekanismenya ini terjadi pada aquaporin, yaitu akar tanaman eseng gondok, menginspirasi ilmuwan untuk membuat alat teknologi pemurnian air. Nah, air yang kotor dapat disaring sehingga diperoleh air bersih yang aman untuk dikonsumsi. Demikian paparan materi saya hari ini. Apabila ada kesulitan atau pertanyaan, nanti bisa dilanjutkan di chat diskusi. Terima kasih, jaga kesehatan selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.